Selamat datang di Kesah dengan aku Bilsa di episode ketiga. Hari ini aku akan bicara tentang topik yang mungkin sering kita alami, tapi sangat jarang kita sadari, yaitu tentang bagaimana harga diri manusia mulai kehilangan maknanya di era media sosial saat ini. Dan mungkin aku pengen ngajak kalian sedikit berpikir dan menyadari, sama-sama menyadari, dan coba jujur, seberapa sering kita melihat orang-orang yang rela mempermalukan diri, bahkan merusak hubungannya hanya untuk mendapatkan views dan like. Apakah mungkin kita juga tanpa sadar pernah melakukannya? Dan mungkin aku akan tanya lebih jauh lagi. Apakah harga diri kita semurah itu? Semurah jumlah klik di layar. Mungkin sebelumnya aku disclaimer dulu, ini adalah opini pribadi. Boleh setuju, boleh tidak, boleh menghujat, boleh mengkritik, sangat bebas di sini. Tidak ada maksud menggurui atau merasa lebih benar. Kita sama-sama belajar aja. Jadi ya, ayo mungkin kita sama-sama memahami, duduk santai aja. Ini bukan sesi kuliah. Aku cuma mau ngobrol dari hati ke hati. Dan mari kita mulai. Di era digital saat ini, kita itu hidup dalam dunia di mana angka-angka di media sosial punya kekuatan besar. Jumlah followers, views, atau likes bisa mengubah nasib seseorang, membuka peluang, mengangkat popularitas, bahkan bisa jadi sumber penghasilan yang sangat besar. Kita mulai terbiasa melihat angka-angka ini sebagai ukuran keberhasilan atau mungkin bisa disebut nilai diri. Kalau misalkan viewsnya banyak, berarti konten kita bagus dan kita sukses. Tapi kalau misalkan viewsnya sedikit, kita merasa gagal dan akhirnya banyak orang merasa bahwa harus membuat konten yang clickbait. Tapi poinnya bukan di clickbaitnya yang jadi masalah, tapi kontroversialnya dan cara merusak dirinya yang jadi masalah. Menjual dirinya seolah-olah sangat bangga jika kebodohan yang dilakukan menghasilkan uang. Tidak memikirkan penonton, ketika dikasih kritik malah marah dan bilang bahwa itu adalah sebuah karya. Menurut opini bodohku, sejak kapan sebuah karya tidak memikirkan penontonnya? Sejak kapan sebuah karya adalah video yang memperlihatkan telanjang dan dengan bangganya melakukan adegan dewasa di depan kamera? Lalu dia tuh bilang bahwa ini kan sebuah karya. Menurutku itu bukan karya, tapi sebuah cara untuk sekedar mencari uang aja tapi tidak memikirkan dampaknya. Aku pernah buat konten tolol, buat masker atau apa gitu, nggak tahu ya kontenku yang tolol yang mana. Dan bahkan aku nggak bisa menjamin kalau kontenku semuanya edukasi, sama sekali nggak. Setiap penonton mungkin mempunyai sudut pandang penilaian sendiri, tapi setidaknya aku berusaha membuat konten-konten yang mungkin sedikit agak berbeda meskipun kadang-kadang sedikit aneh. Coba kita ingat ya. Pernah nggak kalian ngelihat orang yang bikin konten berlebihan? Misalnya kayak prank jadi orang gila, menceritakan aib teman, atau mungkin bahkan ikut-ikutan tren yang tidak masuk akal. Misalkan kayak malaikat challenge, mandi lumpur, dan semua itu demi engagement, demi perhatian, demi views, demi like, dan lain-lainnya. Tapi setelah viral, lalu apa yang mereka dapatkan? Dan kita jarang berpikir apa yang sebenarnya dikorbankan dalam proses itu. Harga diri itu sesuatu yang sangat pribadi. Itu bukan cuma tentang bagaimana kita terlihat di mata orang lain, tapi bagaimana kita melihat diri sendiri saat tidak ada orang yang menonton. Ketika kita mulai bergantung pada validasi eksternal, perlahan-lahan kita kehilangan jati diri. Dan ini seperti candu. Sekali dapat banyak views, kita jadi haus lebih banyak dan ingin lebih banyak lagi. Kalau misalkan hari ini viral, kita ingin lebih viral besok. Dan kalau misalkan engagement-nya itu menurun, kita mulai merasa cemas dan gagal dan akhirnya kosong. Dan aku sudah merangkum ini semua menjadi 3 bagian. Ketika setiap pilihan hidup kita bergantung pada algoritma dan tren, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk menyenangkan orang lain dan bahkan orang asing di internet. Berapa kali kalian melihat orang-orang bertengkar di media sosial, buka-bukaan masalah pribadi hanya untuk ya konten aja. Dan kadang konten jadi lebih penting daripada hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Dan kita juga lupa menghargai teman, keluarga, dan bahkan orang-orang yang benar-benar peduli dengan kita. Media sosial bikin kita merasa harus selalu tampil sempurna. Kita merasa harus terlihat sukses, bahagia, dan keren sepanjang waktu. Padahal ya sebenarnya hidupnya nggak senyata itu dan nggak selalu begitu.
Dan ketika kenyataan tidak seindah postingannya, disitulah rasa cemas dan depresi mulai muncul. Kenapa harga diri harus semahal itu? Karena menurutku itu adalah pondasi dari hidup kita. Dan harga diri adalah kemampuan untuk mengatakan aku cukup baik-baik saja meskipun gak ada yang nonton. Meskipun aku membutuhkan views untuk mencari uang di sini, di media sosial apapun. Mungkin aku harus memperbaiki kontenku biar kontenku bisa naik. Bukan mencari jalan pintas untuk kontenku. Aku tetap merasa berharga meskipun konten-kontenku gak seviral itu dan bahkan tidak ada yang naik. Dan menurut sudut pandangku, orang dengan pondasi yang kuat dan harga diri yang kuat tidak akan menjual dirinya hanya dengan popularitas sesaat. Ada cara membangun harga diri yang sehat di era digital saat ini. Mungkin sekarang kita berpikir bagaimana cara lepas dari tekanan ini. Aku tahu itu tidak mudah. Media sosial sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengontrol diri kita. Ada beberapa hal sederhana yang menurutku bisa membantu kita membangun harga diri yang sedikit lebih kuat atau pondasi yang sedikit lebih kuat gitu. Yang pertama mungkin kita harus mengenali siapa diri kita. Mulailah dari pertanyaan sederhana kayak misalkan apa yang benar-benar aku sukai, apa yang membuat aku merasa berharga dan bahkan tanpa orang lain tahu. Fokuslah pada hal-hal yang memang penting untuk kita, bukan apa yang sedang populer saat ini. Yang kedua, kurangi konsumsi media sosial. Aku di sini merasakan sendiri enaknya hidup tanpa ketergantungan sosial media apapun. Aku punya TikTok, Facebook, YouTube, tapi bukan berarti aku nggak bisa hidup tanpa itu semua. Karena yang aku rasakan adalah ketika aku scroll aku melihat banyak hal yang membuatku itu kadang-kadang ngerasa insecure. Meskipun aku tahu bahwa orang-orang itu akan memilih postingan yang paling keren untuk dilihat dan untuk diupload. Jadi untuk menghindari itu semua, aku membatasi diriku untuk tidak terlalu banyak scroll kalau memang nggak penting-penting amat. Ya sesekali mungkin aku ambil jeda untuk offline gitu kan, nggak megang HP terlalu panjang gitu. Dan mungkin kalian bisa rasakan sendiri enaknya tanpa scroll-scroll terlalu berlebihan. Dan ketiga, mungkin kita bisa membangun relasi yang lebih nyata. Hargai waktu bersama orang-orang yang mungkin benar-benar peduli dengan kita. Percakapan tatap muka itu mungkin lebih berharga daripada ribuan komentar di postingan kita. Meskipun kita itu kadang-kadang juga tetap harus berinteraksi dengan penonton kita, terutama orang-orang yang berkecimpung di dunia media sosial, kayak misalkan aku gini ya kan. Keempat, jangan takut gagal. Hidup itu bukan soal selalu menang atau viral. Belajar menerima kegagalan adalah bagian dari proses. Dan kadang-kadang saat kita berhenti mengejar popularitas, mungkin di situ kita justru menemukan ketenangan. Dan untuk menutup ini semua, aku akan bilang bahwa pada akhirnya hidup itu jauh lebih besar dari sekedar views dan like. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani hari-hari dengan mungkin kejujuran dan damai dengan diri sendiri. Meskipun itu agak susah. Ya mungkin itu tantangannya ya. Kita tidak hidup untuk dilihat, kita tidak hidup untuk merasa utuh, untuk jadi versi terbaik dari diri kita dengan atau tanpa sorotan gitu. Dan pertanyaan yang ingin aku tinggalkan di sini adalah apa yang tersisa dari diri kita jika tidak ada satupun orang yang menonton dan ketika kamu sendirian? Jangan biarkan harga diri kita itu tergadai hanya karena angka-angka di layar. Karena kita harus sadar bahwa kita lebih berharga dari sekedar views. Jangan jual diri kalian murah hanya untuk mengikuti tren gak jelas. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Dan semoga kita semua bisa pelan-pelan memperbaiki situasi saat ini. Dan untuk penutup, aku akan bilang kalau misalkan kalian merasa pesan ini penting, silakan share bukan demi views, tapi agar lebih banyak orang bisa ingat untuk menjaga harga dirinya dan pondasi dalam hidupnya. Kita sama-sama memperbaiki, di sini bukan niat untuk aku menggurui, kita sama-sama belajar. Dan kalau misalkan kalian punya pemikiran atau pengalaman soal ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Aku hanya ingin mendengar cerita kalian. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ingat, kalian lebih dari sekedar angka.